Kenapa di umur 20-an awal kita nggak tahu mau ngapain? Ada yang masih kuliah, ada juga yang udah kerja. Tak sedikit dari mereka juga nggak punya pekerjaan atau jadi pengangguran. Tapi, mengesampingkan semua itu, pernah nggak kalian memikirkan tentang tujuan hidup? Gue mau jadi apa ya? Kenapa gue ngelakuin ini semua? Atau, kenapa hidupku kayak gini ya? Atau lo tipe orang yang ngikutin arus hidupnya? Ya nggak salah sih, kalau lo nyaman mah. Tapi pernah nggak kalian ngerasain pas masuk umur 20-an awal, kalian ngerasa kayak bingung aja gitu. Bingung mau ngapain. Entah itu karena nggak ada pilihan, atau kita dibebaskan untuk memilih bagaimana kita menjalani hidup. Tapi, masing-masing pilihan ini memiliki tanggung jawabnya sendiri. Di tahun ini, aku memasuki umur 22 tahun. Posisiku sekarang alhamdulillah sudah bisa kerja. Ya, walaupun gajinya pas-pasan. Soal pendidikan, aku nggak kuliah. Bahkan pendidikan terakhirku hanya sampai SMP. Meskipun begitu, aku berusaha agar kondisi kehidupanku membaik. Memasuki umur 20-an awal, aku sering rasa bingung. Kenapa hidupku seperti ini? Aku bingung. Kenapa hidup ini nggak jelas? Berasa ngalir dari Senin sampai Minggu gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Bangun tidur, kerja, pulang, tidur. Terus berulang. Bukannya aku nggak bersyukur atau apa ya. Tapi, aku ngerasa kayak ada yang nggak beres dengan diriku sendiri. Ada yang nggak bener dengan rutinitasku. Kemudian aku menyimpulkan, beberapa penyebab kenapa pas memasuki umur 20-an awal, aku malah ngerasa kayak ngangong nggak jelas. Yang pertama, sadar bahwa usia 20-an adalah masa transisi. Memasuki umur 20-an, aku benar-benar sadar bahwa ini adalah fase transisi. Transisi dari remaja ke dewasa. Yang mungkin sebelumnya belum terlalu memikirkan tentang masa depan. Hanya sibuk dengan sekolah, tapi tiba-tiba memasuki umur 20-an, sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan seperti kerja di mana, kapan nikah, sudah ada keadaan belum, dan sebagainya. Yang mana tiba-tiba harus mengemban tanggung jawab baru, seperti karir, finansial, hingga jati diri. Yang kedua, krisis identitas dan eksplorasi diri. Kurang mengenal diri sendiri, belum mengetahui apa yang diinginkan atau apa yang diyakini. Tidak memiliki arah tujuan hidup, karena tidak tahu passion dan nilai hidup. Mengakibatkan krisis identitas. Aku sadar, usia 20-an awal adalah masa pencarian jati diri. Yang ketiga, realita hidup yang tidak sesuai harapan. Dunia kerja yang kompetitif, atau bahkan lapangan pekerjaan yang sangat amat terbatas. Belum soal gaji, ya mungkin tidak sesuai. Dulu pas aku kecil, aku pikir menjadi orang dewasa yang punya pekerjaan itu menyenangkan. Bisa dapat duit, ternyata nggak seindah itu. Yang mana realita ini memicu kekhawatiran soal finansial dan kesenjangan karir. Masa depan seolah-olah seperti teka-teki besar yang sulit ditebak. Yang keempat, kurangnya support system. Meninggalkan tempat tinggal, entah untuk bekerja atau menuntut ilmu ke jenjang perguruan tinggi. Menjadi seorang perantau memiliki plus minusnya sendiri. Perubahan pertemanan, dituntut untuk hidup mandiri, kadang menyebabkan kita menjadi orang yang kesepian, jauh dari orang tua, dan juga teman terdekat. Sangat berdampak atas kurangnya support system yang menjadi teman curhat. Intinya, kadang aku ngerasa kayak aku kesepian di tengah keramaian. Asik. Lalu, bagaimana kita mengatasi ini semua? Ada beberapa tips yang teman-teman seberjuangan sekalian bisa praktikkan langsung. Yang pertama,
Menerima ini adalah fase normal. Fase transisi ini ternyata bukan hanya kamu aja yang merasakannya. Banyak orang di usia 20-an merasakannya juga. Kamu tidak sendiri. Jadi, menerimanya bukan sesuatu yang salah. Yang kedua, eksplorasi dan belajar hal baru. Temukan apa yang kamu suka, apa hobimu, dan coba pelajari lebih dalam lagi. Coba ikut komunitas yang sesuai dengan hobi tadi, yang dimana kamu bisa bertemu dengan orang-orang baru, sehingga bisa belajar dan tingkatin skill. Pokoknya, jangan pernah berhenti belajar. Yang ketiga, kurangi perbandingan sosial. Fokus pada jalanmu sendiri. Apa yang menjadi tujuanmu. Kalau bisa, kurangin scroll medsos, yang mana memicu overthinking. Dan cobalah lebih fokus pada dirimu sendiri. Yang keempat, cari lingkungan yang suportif. Teman, komunitas, atau mentor yang bisa membuat kamu berkembang, itu perlu banget. Supaya ketika kamu ngerasa ngedown, ada seseorang yang bisa dengerin. Saling menguatkan gitu loh. Yang mana bisa membuatmu terus bertumbuh. Kalau kamu ngerasa bingung dengan situasi di usia 20-an, itu ternyata wajar. Bukan hanya kamu aja yang ngerasainnya. Tapi, kalau kamu ingin ada perubahan, kembali aku simpulkan cara mengatasinya. Yang pertama, menerima ini adalah fase normal. Yang kedua, coba eksplorasi dan belajar hal baru. Yang ketiga, kurangi perbandingan sosial. Lalu yang terakhir, cari lingkungan yang suportif. Intinya di fase ini tuh kita sebaiknya fokus. Fokus mengenal diri kita sendiri. Menemukan jati diri kita sehingga bisa menerima realita yang ada. Dan menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. See you.